Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya, tetap semangat. Oke, kita melanjutkan tentang perkembangannya bangsa Eropa Indonesia. Kalau tadi kalau minggu kemarin ya kita tentang kolonialisme dan imperialismenya. Nah, sekarang tentang organisasi ekonomi mereka, yaitu ini adalah dari Belanda yang namanya VOC. Nah, Belanda membuat suatu organisasi Indonesia itu pada tahun 1602 dengan tujuan apa? Mereka tadinya kan berdagang mengambil hasil rempah-rempah itu tadi. Akhirnya tadinya tujuan mereka semua untuk memperkayakan negara mereka ya, karena kas negara mereka kosong. Yang tadi saya katakan minggu kemarin, saya katakan bahwa prestasi seorang raja merupakan prestise negara. Akhirnya di sini timbul memperkayakan pribadi masing-masing. Nah, oleh kepalanya dibuat suatu organisasi namanya POC agar hasil rempah-rempah barang-barang tadi itu tidak dikorupsi oleh anggotanya. Ini materi tentang POC ya. Nah, pertama kita bahas tentang sejarah lahirnya POC ya, lahirnya POC karena adanya persaingan dagang dan harga mulai menurun ya. Harga rempah tadinya mahal, tapi ada persaingan pribadi antara mereka berebut rempah di Indonesia tadi mulai menurun. Terus adanya kalangan Belanda mendesak agar dibuat organisasi dagang yang resmi ya, agar harga ini efisien. Ya, nah maksudnya di sini tadi saya katakan bahwa mereka tadinya hanya untuk kepentingan negara, akhirnya untuk memikir kepentingan pribadi. Jadi muncul perdagangan liar gitu ya. Nah terus yang ketiga, POC ini dikenal dengan sebutan company. Nah isinya adalah orang Belanda ya, orang Belanda juga, pejabat-pejabat mereka juga menjalaninya. Nah hasilnya diambil dari hasil di Nusantara ini, rempah-rempah Nusantara terutama di Maluku. Oke, next, tujuan didirikan POC ya, tujuan didirikan POC. Nah, ini tadi saya katakan bahwa ada di antara mereka itu terjadi korupsi, perebutan kekuasaan, perebutan kekayaan yang tadinya tujuannya satu untuk memperkaya negara mereka, tetapi ada untuk tujuan pribadi. Nah, di sini menghindari persaingan antar mereka. Ya, jadi pejabat-pejabat dan organisasi POC tadi itu saling berebut kekayaan. Nah, terus adanya dirikan POC tadi agar mereka tidak berebut ya, menjadi satu diisi di sana di kas negara itu tadi. Terus memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lain. Kita tahu bahwa pada masa ini Portugis tadi ya, Portugis, nanti ada Inggris, juga mereka membuat organisasi mereka untuk menyimpan harta kekayaan mereka dari hasil-hasil bumi di Indonesia tadi. Terus memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia, udah jelas ya. Seandainya tidak dibuat suatu organisasi tadi, itu liar jadinya. Semua mereka ingin menguasai sendiri. Terus selanjutnya tujuan POC adalah membantu pemerintahan Belanda yang sedang berjuang saat itu melawan Spanyol. Jadi kas negara mereka kosong, jadi armada mereka di sini disuruh membuat suatu sistem pemerintahan, salah satu monopoli perdagangan. Oke, selanjutnya tadi lahirnya POC, tujuannya sekarang hak-haknya POC. Nah, sini bisa kalian lihat ya, hak POC itu adalah dikenal dengan istilah hak oktroy. Hak oktroy. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari 1 sampai 8 itu ya, mereka menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Terus melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uangnya sendiri, ya. Nah, ini seolah-olah mereka ini membentuk negara baru, ya, negara baru mereka di negara jajahan. Ya, kita bisa lihat sendiri, bisa membuat uang sendiri, membentuk wakilnya, mencetak dan mengedarkan uang, mengadakan perjanjian, terus melakukan perang, terus menjalankan kekuasaan kehakiman. Jadi siapa yang bersalah menurut mereka dihukum berdasarkan hukum mereka sendiri. Terus melakukan pemungutan pajak. Nah, ini yang parah. Rakyat-rakyat kecil yang tanpa tahu tadi itu disuruh kerja paksa, diambil pajak, upeti istilahnya ya pada masa itu. Terus memiliki alat perang sendiri, yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Nah, ini kita lihat semua mereka buat sendiri, seolah-olah ini adalah negara kecil, negara Belanda kecil yang ada di wilayah jajahan mereka, seperti itu. Oke, sekarang muncul kebijakannya. Nah, kebijakan POC Indonesia, sini bisa dilihat ya, perhatikan di sini memberlakukan 2 jenis pajak. Nah, siapa yang memberlakukan pajak? Ya orang-orang POC tadi, orang-orang pemerintah Belanda tadi. Kenapa? Organisasi POC itu diisi oleh orang-orang dia juga. Nah, pajak ini terdiri dari 2 macam ya, pajak wajib
pajak wajib yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung misalnya dia menguasai daerah A, langsung diambil tarik pajaknya. Tapi yang tidak langsung misalnya daerah di bawah kekuasaannya yang berada jauh, tetap juga ditarik pajaknya, seperti itu. Terus POC memonopoli perdagangan, dah jelas ya. Tujuannya tadi memperkayakan kas negaranya, terus menyingkir organisasi dari negara-negara yang lain, persaingan mereka sama-sama Eropa itu tadi. Nah, terus menentukan luas area. Nah, inilah perhatikan di sini, kasihan kita ya rakyat Indonesia. Area tanaman ditentukan oleh mereka. Terus jenis tanaman juga ditentukan oleh mereka, terutama daerah Maluku. Itu hanya khusus 2 jenis, yaitu cengkeh dan pala. Mengapa demikian? Nah, itu karena di sana mahalnya itu ya. Selain mereka jual, uangnya dikirim ke sana, mereka juga mengirim masih berbentuk mentahnya karena untuk minuman bangsa Eropa di sana. Terus di sini melakukan kebijakan ekstirpasi. Nah, ekstirpasi ini adalah sejenis penanaman pohon misalnya rakyat sudah menanam pohon 1000 pohon, tiba-tiba mereka bilang tebangkan itu 500 pohon, tinggal 500 pohon saja karena kami mau cepat tumbuh, mau cepat berbuah, cepat menghasilkan. Seperti itulah ya tentang kebijakan POC pada masa itu. Terus 5, mewajibkan. Nah, kerajaan-kerajaan yang terkait dengan perjanjian pada masa itu diwajibkan menyerahkan upeti yang saya katakan di atas tadi, ya, maupun langsung tidak langsung di bawah jajahan, mau dia kelihatan langsung atau tidak, itu tetap bayar upeti. Nah, inilah dari sinilah mulai munculnya tentukan tanam paksa, ya. Di sini dulu yang mereka suruh nanam kopi, pokoknya bangsa penjajah itu tadi ya, untuk kalian ketahui Belanda itu tadi, apa yang saat itu yang maju ya, saat itu itulah tanaman yang harus ditanam. Jadi dipaksa mereka untuk menanam seperti itu. Terus selanjutnya munculnya Peter Booth adalah gubernur POC sebagai peletak dasar lahirnya POC yang pertama itu adalah di Ambon ya. Pertama sekali di Ambon markas mereka, tetapi setelah diganti oleh JP Kuhn, perhatikan JP Kuhn di sini, itu meneruskan POC yang tadi membangunkan daerah ke Jayakarta. Nah, sekarang Jakarta yang sekarang itu ya, karena dianggap lebih strategis jalurnya. Jadi tadi Peter Booth parah, ini lebih makin parah lagi. Akhirnya di sana dia melihat bahwa ini ada Selat Melaka, perdagangan Selat Melaka. Nah, adanya India ya, adanya Jepang segala macamnya strategis. Jadi akhirnya POC oleh JP Kuhn dipindahkan ke Jayakarta. Oke, sekarang berakhirnya. Nah, akhirnya berakhir juga ya POC di Indonesia itu tadi. Dan berakhirnya POC ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya, nah di sini saya katakan bahwa di dalam tubuh POC itu sendiri ya, itu mengalami korupsi. Tadi mereka menganggap bahwa ada untuk penghasilan di daerah jajahan untuk negara mereka ya, yang sedang dijajah, yang sedang berperang, akhirnya muncul untuk berkayaan pribadi. Akhirnya kosong kasnya. Terus sebagai pegawainya ikut dalam perdagangan rempah-rempah, nah ini tadi memperkaya pribadi. Jadi ada yang penjualan liar, padahal udah ada organisasi POC-nya ya kan, tidak mereka manfaatkan. Terus anggaran biaya yang besar ya, sehingga di tubuh POC mengalami kerugian. Terus biaya perang pada masa itu, mereka kalau menghadapi perang seperti di Makassar itu menggunakan biaya yang tidak sedikit. Nah, adanya persaingan dagangan. Nah, ini dia. Ada persaingan dagangan dengan seperti di Inggris, seperti dengan Belanda dan Inggris, Prancis gitu ya. Akhirnya karena di tubuh POC mengalami kerugian, uang kasnya kosong, mereka kalah. Ya, mereka kalah di persaingan dengan Inggris dan Perancis itu tadi. Nah, sekarang faktor eksternal. Tadi saya katakan 2 ya penyebab jatuhnya POC tadi, internal dan eksternal. Nah, sekarang eksternal. Nah, kita ketahui seperti di atas tadi dikatakan bahwa Belanda pada masa itu dikuasai oleh Prancis. Nah, di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Nih, perhatikan. Napoleon Bonaparte 1795 sampai 1806. Nah, Napoleon ini terkenal dengan diktatornya ya, Nah, setelah dia menguasai Belanda pada masa itu, dia mendirikan suatu negara kecil di dalam Belanda itu, namanya Republik Batav. Nah, di bawah Republik Batav ini dia membuat suatu peraturan. Nah, terus si Napoleon mendengar bahwa Belanda yang menjajah ke Indonesia tadi itu menekan hak rakyat ya, memeras hak rakyat, memulai perdagangan sesuka hatinya. Nah, oleh Napoleon, Republik Batav ini tidak setuju dengan pemerasan. Mereka ingin ada kesamaan hak atau segala macam. Nah, akhirnya POC ini tadi dibubarkan oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1799. Jadi
kesimpulannya ya bahwa POC itu lahir 1602 dan berakhir 1799. Tadi bisa kita lihat kan apa sebab dia dibentuk, apa tujuannya, haknya apa ya sampai dia mundur atau dia langsung jatuh diganti oleh organisasi-organisasi yang lainnya. Oke, untuk ini untuk tentang POC ya kita cukup sampai di sini dulu, tapi tetap continue ya tentang penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nanti adanya pasca POC apa yang terjadi nanti kita lanjutkan untuk minggu selanjutnya. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Salam sehat.